Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Aroma Jagal Mustika. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, silahkan kunjungi saja Twitter beliau, yang linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Karto sangat ragu antara menuruti sosok ini atau bukan. Dalam pikirannya berkecamuk, iya atau tidak, saling bergelut dalam pikirannya. Jika ia tidak melakukan apa yang diucap sosok itu, jelas saja ia akan kembali diikuti oleh makhluk yang jelas saja tidak patut untuk dijadikan teman bicara. Tanpa pikir panjang, Karto membuka semua pakaiannya hingga tidak sehelai benang pun ada di tubuhnya. Saat ia mulai mendekat, ia dikejutkan dengan jatuhnya sebuah benda di dalam sumur itu. Seketika itu pula, dari dalam sumur bercahaya, dan benda yang jatuh itu adalah 7 buah jeruk nipis. Karto semakin tidak kuat menahan dingin saat ini. Tidak perlu berlama-lama dan tidak perlu memikirkan dari mana asal semua itu. Yang dipikirkannya hanyalah lekas selesai dan lekas pulang. Setidaknya, ia menemukan sesuatu di kayu putih. Setelah air mulai dicampur dengan air jeruk, satu siraman air dari tangan membasahi kepala Karto. Seketika itu pula, semua penghuni tempat muncul, baik dari memedi kelas amatir hingga kelas kakap, termasuk pula yang sangat Karto takuti, bungkusan berwarna putih alias pocong. Makhluk-makhluk ini seakan sedang menonton sebuah pertunjukan, diam dan menikmati. Karto sudah mulai menggigil. Tidak tahan lagi harus berada di dalamnya, hingga ia beranjak dari sumur itu. Saat itulah pertanyaan Karto terjawab. Sosok hitam tersebut menghantarkan Karto ke sebuah mustika berwarna hijau. Entah apa namanya, sejenis batu berwarna hijau. Karto tidak bisa memastikan itu batu apa, tetapi pada saat digenggam, tangan Karto terasa hangat, tidak panas, hanya hangat, dan menjalar ke seluruh tubuh. Badan yang awalnya menggigil menjadi hangat. Tidak panas, tidak pula dingin. Hal itu terjadi selaras dengan perginya makhluk-makhluk yang tadi sempat menonton Karto mandi. Karto yang seakan sumringah melihat apa yang dia dapat, segera ia memakai pakaian dan pergi menuju pulang ke rumahnya. Sial, perjalanan yang harus dihadapi Karto sangatlah jauh. Ia harus berjalan kilometer untuk sampai ke rumah. Ada rasa geram karena dituntun ke tempat yang cukup jauh. Entah berapa puluh dedemit yang ia temui, mulai yang standar baginya hingga yang paling Karto takuti. Meski takut, apalah yang bisa ia perbuat selain menahan dan mempercepat jalannya. Lebih dari 1 jam ia berjalan, hingga akhirnya ia sampai di depan pintu rumah. Sebelum ia masuk ke dalam rumah, terdengar suara berbisik di telinganya. "Jangan dilepaskan." Suara yang entah dari mana datangnya. Karto tersentak dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Saat melihat jam, sial, sudah hampir subuh. "Dari mana kamu, Kar?" tanya bapaknya yang keluar dari kamar. "Oh, dari tempat Oki, Pak. Ada perlu untuk acara besok, Pak." "Kok udah bangun, Pak?" jawab Karto seraya bertanya. "Matanya nggak lihat apa? Ini udah mau subuh, mau membangunkan manusia desa dulu," jawab bapaknya sembari berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Karto langsung masuk ke dalam kamar. Sembari menunggu azan subuh, ia memandangi benda yang ia dapat. "Kalau memang kamu baik, tetap bersamaku. Kalau kamu buruk, pergi dari hidupku," kata Karto membatin sembari menatap mustika itu sebelum ia meletakkannya ke dalam kotak berisi pusaka yang ia kumpulkan sembari mengucap bismillah. Keesokan harinya, tepat selepas sholat asar, Karto pergi ke rumah Oki. Sesampainya di sana,
Seperti biasa, Oki masih bergulat dengan kasurnya, merangkai mimpi di atas pulau kapas yang ia sebut dengan tahta. Bangun, kata Karto yang sontak mengejutkan Oki dan membuat ia terbangun dari mimpinya. Apa sih? Ganggu sekali, jawab Oki yang separuh sadar. Bangun toh, aku bawa kopi nih. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Serius, ini tentang Alek. Terang Karto yang membuat Oki terpaksa untuk bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke belakang sekedar mencuci muka dan membuat kopi yang sudah dibawa oleh Karto. Setelah selesai, kopi pun sudah bisa diminum dan dinikmati bersama. Karto mulai membuka pembicaraan dengan menyesap rokok yang ia nyalakan beberapa detik yang lalu. Katanya mau ngomong tentang Alek, tanya Oki yang mulai geram dengan basa-basi Karto. Ini sebenarnya bukan masalah Alek sih, tapi masalah tadi malam, terang Karto. Gimana? Tanya Oki menyelidik. Tadi malam aku dituntun sama orang hitam, kayak genderuwo gitulah. Aku dibawa ke kayu putih, dan kamu tahu apa yang aku dapatkan dari sana? Oki hanya memandang dan menunggu Karto melanjutkan ucapannya. Aku dapat batu Ki, hijau warnanya, tapi nggak tahu namanya. Lanjut Karto sembari melihatkan batu yang ia dapat semalam. Oki yang melihat batu itu, melihat dan menyelidik, bertanya-tanya. Apa itu Nogososro mas? Tanya Oki, sembari mengamati batu berwarna hijau itu. Upilmu itu, Nogososro kok hijau? Gak tahu aku apa namanya. Yang jadi masalah, bukan nama batunya, tapi isinya, kata Karto serius. Kok panas ya mas? Isinya kayaknya orang besar ini mas, kata Oki sembari merasakan apa yang ada di dalamnya dan menggenggam batu itu. Aku takut Ki. Aku takut kalau ini buruk. Kalau baik gak apa-apa, kata Karto sedikit memasang wajah cemas. Ia masih tetap takut karena baginya jin seperti ini tidak pernah bisa ditawar-tawar, kecuali dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Dan biasanya akan terlihat aslinya ketika dia sudah berbuat onar. Kayaknya niat untuk narik merah delima di Peco dibatalkan saja lah ya Ki. Aku gak yakin soalnya, lanjut Karto. Sama mas, ini kayaknya kalau dilanjutkan bisa jadi perkara ini mas. Tahu sendiri Thomas, Alek gimana anaknya. Kalau sudah punya keinginan, bagaimanapun caranya harus lanjut anak itu mas. Tapi ya aku juga gak mau kalau anak itu kenapa-napa, jawab Oki sembari menikmati rokok dan kopinya, memasang raut wajah yang juga ikut cemas. Lah ya itu, mencegahnya gimana? Anak itu kalau gak ada kita, ya bakalan nyari yang lain. Gak ingat kamu, gimana dia narik mas itu? Kita gak ada. Ya dia nekat sama padepokan sebelah. Emang anak itu cari perkara aja kerjaannya, ujar Karto panjang lebar. Benar sekali, di antara mereka berlima, Alek adalah sosok yang paling susah diajak kompromi. Dan pada intinya, dia sangat egois. Apapun akan dia tempuh, walau harus menahan ketakutan. Alasannya cuma satu, uang dan uang. Tidak berapa lama Oki beranjak dari tempatnya dan mengambil kalender. Tepat sekali, nanti malam adalah malam Selasa Kliwon, saat dimana rakyat dedemit keluar. Infonya ini didapat dari penuturan Karto sendiri. Nanti malam Kliwon mas, kata Oki yang datang dan membawa kalender yang diambil dari dinding rumahnya. Karto yang terkejut langsung merebut kalendernya dan memastikan kebenaran yang dikatakan Oki. Wajah Karto sontak berubah menjadi semakin cemas. Alek tentu saja sudah tahu tentang malam ini, dan hingga sekarang dia tidak ada muncul. Mungkinkah Alek sudah mencari teman lain untuk tetap melakukan niatnya mengincar semua pusaka yang ada di sana? Kamu gak ada lihat Alek apa? Tanya Karto setelah mengembuskan nafas berat. Enggak mas, kan aku tidur tadi, jawab Oki. Ini harus dicegah Ki, kalau tidak entah bencana apa yang bakalan terjadi, kata Karto serius.
Bencana gimana mas? Kok ngawur kamu kalau bicara? Jawab Oki. Itu yang jaga merah delima, ular yang menjaga Peco. Waktu aku merawang kemarin, aku didatangi sama ular itu. Masih ingat kamu? Katanya jalan putus itu bisa putus karena ular naga. Sepengetahuanku, satu-satunya ular yang bentuknya seperti naga ya cuma ada di Peco itu, Ki. Terang Karto menjelaskan kepada Oki. Kalau sampai Alek nekat, terus yang punya nggak terima, danau Peco itu jatuh ke desa kita. Lah, apa itu bukan bencana namanya? Lanjut Karto menjelaskan. Karto nampak sekali cemas dengan apa yang akan terjadi. Walaupun semua itu bisa saja tidak terjadi. Karto hanya takut karena ulah satu orang, warga sekitar bisa menjadi dampaknya. Lagi dan lagi, Karto selalu meyakini jin tidak pernah bisa ditawar-tawar sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau. Pikiran Karto menjadi buntu, cemas sekali rasanya. Tidak bisa lagi Karto berpikir dengan tenang jika sudah menyangkut penunggu di tempat yang jelas-jelas sudah tua. Hal yang tidak diinginkan tentu saja bisa terjadi, walau kemungkinannya hanya 1%. Mendadak saja ketika pikiran Karto berkecamuk, batu yang berada di meja tiba-tiba saja bergetar dan berubah warna menjadi merah kehitaman, seperti merah darah kental. Sontak saja hal itu membuat keduanya beringsut mundur, takut, heran, dan terkejut. Apa yang terjadi? Oki yang terperangah melihat hal itu tidak tahu harus berbuat apa. Karto yang ikut terkejut melihat hal ganjil itu juga tidak tahu harus berbuat apa. Kita bawa saja ke tempat Pak Men nanti malam, kata Oki yang wajahnya sangat memucat. Gak bisa, ini Selasa Kliwon, orangnya keluar, jawab Karto yang juga masih cemas. Oki yang mendengar jawaban itu kembali terdiam dan kembali berpikir. Batunya masih menyala berwarna merah dan masih bergetar. Tidak tahu apa yang terjadi dengan batu itu. Karto mengamati batu itu dengan wajah khawatir. Membatin rapalan yang ia ketahui. Mata Karto mulai tertutup. Tidak berapa lama, batu yang semula memerah serupa darah kini makin mengerikan. Batu itu berubah menjadi hitam kelam, pekat sekali. Melihat hal itu, Karto menjadi geram. Ia raih batu yang berada di atas meja itu. Namun, hal yang lain malah terjadi. Batu itu justru seperti sedang berada dalam api yang besar. Panas sekali. Tangan Karto seakan melepuh, meski itu tidak secara fisik. Ki, buang sajalah batunya, ujar Karto memaki batu ini. Weh, wegah, takut. Bukan aku membuang itu, mas, jawab Oki ketakutan. Dengan terpaksa Karto melepas bajunya dan mengambil dengan beralaskan baju yang ia kenakan. Usahanya sia-sia. Baju yang ia gunakan untuk alas tangan juga ikut panas. Udah, gini aja laki, batunya kamu aja yang bawa. Gak panas kalau dipegang kamu. Habis ini kita ke tempat Pak Men, ujarnya. Ya udahlah yuk, jawab Oki. Mereka berdua pun pergi ke rumah Pak Men. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Oki, tapi tetap harus menggunakan motor agar tidak terlalu lama sampai. Jaraknya hanya 1 kilometer saja dari rumah Oki. Di perjalanan, Oki serasa melihat hal ganjil. Benar dugaan Oki, batu itu ditunggu oleh sosok hitam besar, persis seperti yang dideskripsikan oleh Karto. Oki tidak bersuara. Dia hanya diam dan menunduk saja. Tidak lama mereka sampai di rumah Pak Men. Benar, Pak Men sudah berada di rumah, bahkan baru sampai di rumah. Kula nuwun, kata Karto dan Oki mengucap salam. Monggo, di dapur Kar, Ki, jawab Pak Men yang berteriak dari arah dapur. Mereka langsung masuk ke dalam dapur dan bersalaman dengan Pak Men. Baru pulang, Pak, kata Oki membuka percakapan. Iya, Ki, capek. Nyemprot tempatnya Bapak Idan, jawab Pak Men. Sebentar, aku buatkan kopi dulu, lanjut Pak Men beranjak dari duduknya. Gak usah, Pak, kita baru saja ngopi, kata Oki. Sudah, diam toh, tenang saja di sini. Enak-enak kopiku, gak kalah sama punyanya Mak Jum, sahut Pak Men. Sebenarnya lupa,
kata Karto terpotong. Sudah, aku sudah tahu, potong Pak Men. Makanya ngopi dulu biar cerita bisa tenang. Kalau mau ngobrolin batu itu kan, lanjut Pak Men menebak tujuan mereka. Oki dan Karto sudah tidak heran dengan kelebihan Pak Men yang mengetahui tujuan kedatangan mereka. Mereka hanya diam sembari menunggu kopi mereka datang. Ya, itu kopi kedua untuk sore ini bagi mereka. Jadi mau gimana? Tanya Pak Men sembari menyuguhkan kopi untuk mereka. Pak Men juga tidak ketinggalan dengan kopinya sendiri. Gini loh Pak, aku bingung. Gak ada angin, gak ada petir. Kok batunya menyala sendiri? Terus tahu-tahu jadi hitam begini Pak. Jawab Karto menceritakan kronologi singkat dan melihat apa yang terjadi dengan batu itu. Pak Men memegang batunya dan tidak ada reaksi apapun darinya. Ia hanya memandang seolah mengamati apa yang ada di dalam batu itu. Batunya gak apa-apa, isinya yang bikin perkara. Ini bisa jadi baik, ya bisa jadi buruk, tergantung kamunya gimana. Tutur Pak Men menjelaskan. Oki dan Karto hanya mengernyitkan dahinya seolah tidak paham. Gimana sih Pak? Gak paham aku, tanya Karto kebingungan. Intinya batunya simpan saja, biar tinggal di sini dulu. Besok sudah balik kayak semula. Jawab Pak Karto mencoba meredam kebingungan Karto, juga Oki. Oh iya Pak, ini masalah Alek. Dia mau ambil MD di Peco, lanjut Karto. Biarkan saja, sampai tua gak bakalan merah delima itu keluar. Nanti selepas Isa kesini, temani aku ke sana. Kita lihat mereka narik, ujar Pak Men. Berarti dia udah dapat temen Pak? Tanya Oki. Kok ya heran, kayak gak tahu dia gimana, jawab Pak Men. Selepas berbincang-bincang dengan Pak Men, hari sudah hampir petang. Karto dan Oki kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Batu ditinggal di tempat Pak Men. Selepas azan maghrib dan menunaikan ibadah sholat, Karto bersiap-siap ke rumah Oki. Malam ini Selasa Kliwon dan Alek belum juga menampakkan batang hidungnya. Itu artinya Alek juga masih bersiap-siap untuk pergi ke Aroma Peco. Malam ini cuaca sedang berbaik hati dengan warga Batu Lapang, bahkan Kayu Aruk. Karto berjalan melewati jalanan setapak menuju rumah Oki. Semua berjalan tenang hingga ia berpapasan dengan tempat yang cukup disakralkan desa. Sebutlah namanya bak pemandian umum. Letaknya tepat di bawah pohon besar dan kerap digunakan untuk mandi warga ataupun mandi malam untuk para murid Padepokan Langgam Jiwo. Bulu kuduk Karto serasa berdiri. Malam ini tidak seperti biasanya, namun Karto tetap mencoba tenang. Hingga ia dikejutkan dengan suara jatuh dari atas pohon. Suaranya serupa dengan jatuhnya buah nangka yang sudah masak. Merasa terkejut, Karto sempat mengeluarkan kata-kata kasar. Brengsek, maki Karto karena terkejut. Masih siang, gak usah menampakkan diri, gumam Karto. Ya, hari belum terlihat malam. Serasa aneh jika Karto ditakuti dengan hantu sedini itu. Selepas ia berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menggelinding menyeberang jalan. Karto sempat terkejut dan memang tidak penasaran karena dalam penglihatannya bentuknya bulat dan hitam. Apalagi kalau bukan kepala yang iseng melintas dan mengganggu perjalanan Karto. Suara aneh mulai terdengar. Jalanan memang terlihat sangat sepi karena Karto mencari jalan pintas untuk cepat sampai di rumah Oki. Berhubung motornya sedang dibawa bapaknya pergi bekerja. Pencahayaan hanya berasal dari lampu senter yang cukup redup. Samar-samar terlihat sosok putih menggantung di atas pohon. Kok ramai sekali ya malam ini, gumam Karto lagi. Selaras dengan gumaman Karto, sosok balutan kain putih terbang melintas jalan setapak. Ini baru aku takut, asu, maki Karto. Kini Karto ketakutan. Entah apa salahnya, dia harus ditakuti oleh dedemit sedini ini. Karto langsung mempercepat langkahnya, ditemani dengan nyanyian Jawa yang tidak tahu berasal dari mana. Karto tetap mempercepat langkahnya, meskipun mendengar senandung Jawa yang cukup membuat dia merinding.
Karto sadar bahwa di belakangnya ia masih diikuti oleh sosok yang ia takuti, pocong. Ia tidak berani melihat ke belakang. Sekuatnya ia berusaha untuk berjalan sampai di rumah Oki. Sudah cukup lama ia berjalan, akhirnya Karto sampai di tempat tujuan. Dengan keringat yang menetes dari keningnya, ia menggedor rumah Oki. Syukurlah Oki ada di rumah. "Brengsek, aku ditakutin guling, Ki," bisik Karto agar tidak terdengar oleh orang tua Oki. "Kok bisa?" tanya Oki. "Pertanyaanmu aneh," jawab Karto. "Ya nggak tahu kok bisa. Coba tanya ke pocongnya sekalian," lanjut Karto. Seperti biasa, Oki mempersilahkan Karto duduk dan membuatkan kopi untuknya. Oki membicarakan tentang rencana apa yang akan dilakukan Alek nanti, sekaligus bersiap-siap untuk pergi ke rumah Pak Men sebelum jam 9. Mendengar suara azan, Karto dan Oki bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat secara sendiri-sendiri. Ketika sholat, tepat pada rakaat terakhir, Karto mendengar bisikan yang entah datangnya dari mana. Suaranya mendesis, halus sekali, dekat pula dengan telinga. "Rencang ambil kondur." Begitulah kata-katanya. Karto hanya diam. Meski terkejut, dia hanya diam dan berusaha tetap khusyuk melaksanakan sholat. Selepas sholat dan berdoa, ia bertanya-tanya, siapa tadi? Apa artinya? Karto keluar disusul dengan Oki yang sudah selesai sholat di kamar sebelah. "Mas, aku dibisiki," kata Oki berbisik pada Karto. "Loh, kok sama, Ki?" sahut Karto mengertikkan dahinya. "Lah, bisa ya bareng? Apa katanya?" lanjut Karto bertanya. "Entah mas, gak ngerti artinya aku. Yang aku tahu suaranya ada menyebutkan kata rencang, artinya temen. Selebihnya gak paham aku." "Ambil kondor atau apa tadi?" terang Oki. "Ambil kondur," ralat Karto. Oki menyetujui ralatan Karto dengan isyarat jari telunjuk menunjuk ke arah wajah Karto, tanda mengiyakan pertanyaan. Segera Oki dan Karto beranjak dan menuju rumah Pak Men. Mungkin beliau sudah menunggu. Karto dan Oki menyalakan motornya dan bergegas ke rumah Pak Men setelah berpamitan dengan orang tuanya. Singkat cerita, tidak ada yang terjadi selama perjalanan, kecuali Karto yang masih dibuntuti oleh sosok yang tadi, pocong. Sesampainya di rumah Pak Men, benar sekali, Pak Men sudah menunggu mereka berdua. Tapi di sana, Pak Men tidak sendiri. Ada Pak Yok yang berada di sebelah Pak Men. Pak Men dan Pak Yok duduk di teras rumahnya, menikmati kopi dan sembari menunggu kedatangan Karto dan Oki. "Wih, kok ganteng temanmu, Kar?" tanya Pak Yok yang tersenyum melihat Karto. "Lah, Oki ganteng gimana toh Pak? Bentuknya kayak belut, ganteng dari mana?" jawab Karto sembari berjalan menuju Pak Yok dan Pak Men dan menyalami mereka berdua. Pak Men terlihat tersenyum geli mendengar Pak Yok yang mengatakan hal itu. "Bukan Oki. Kalau Oki, aku ya tahu bentuknya kayak belut. Buktinya, belum pernah aku lihat dia menggandeng perempuan," ujar Pak Yo masih tersenyum. "Ya terus saja, hina terus saja," potong Oki, yang justru malah ikut gemes. "Itu yang ikutin kamu, Kar, gulingan," kata Pak Yo. Mendengar hal itu, wajah Oki dan Karto mendadak berubah menjadi pucat. "Ah Pak, sudahlah jangan dibicarakan," sahut Karto mencoba meredam kecemasannya. Karto pun memalingkan pembicaraan ke hal yang baru saja ia alami, termasuk kejadian yang juga dialami Oki. Rupanya, ambil kondur artinya adalah bawa pulang, bahasa Jawa kuno atau bisa disebut bahasa Kromo Inggil. Bahasa yang sudah tidak pernah digunakan di kalangan Jawa daerah Kayu Aru. Lebih tepatnya, tidak digunakan oleh kaum muda. Lantas, maksud dari bisikan itu menuju pada satu orang. Dan Pak Men menerka bahwa yang dimaksud adalah Alek. Kemungkinan besar ia akan dibawa oleh sosok yang berada di alam lain jika ia melakukan sesuatu yang salah.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.